Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Putri Zuratul Farida dengan NIM 2032100062. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Yulandari, NIM 2032100044. Dan perkenalkan, nama saya Elifadika Salasari dengan NIM 2032911099. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Yunita Kartika Sari, NIM 20321070. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dan belajar kami dengan judul Konsep dan Struktur Ilmu Sosiologi. Ini orang kena tolak? Orang kena dianu? Orang kena dia apa wih? Orang kena dianu? Nah, kena. Pengertian ilmu sosiologi. Sosiologi berasal dari dua kata dasar, yakni socios dari bahasa Latin yang berarti teman atau sesama, dan logos dari bahasa Yunani yang berarti ilmu. Secara harafilah, sosiologi berarti ilmu tentang hidup bersama atau ilmu tentang hidup bermasyarakat. Sejarah perkembangan ilmu sosiologi. Sosiologi tidak muncul begitu saja, melainkan terdapat relasi sebab akibat yang sudah terjadi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan manusia. Ilmu pengetahuan tentang masyarakat sudah ada sejak beberapa abad yang lalu, sebelum istilah sosiologi. Hal ini dibuktikan dengan Plato dan Aristoteles, filsuf besar zaman Yunani kuno, yang menuliskan buku tentang bagaimana menciptakan masyarakat yang adil juga bahagia. Berakar dari pemikiran para filsuf besar, sosiologi berhasil melepaskan diri dan berkembang dengan jalannya sendiri. Meskipun demikian, istilah sosiologi diciptakan oleh Auguste Comte, filsuf Prancis, dalam bukunya Cours de Philosophie Positive. C. Teori ilmu sosiologi. A. Teori fungsionalisme struktural. Muncul dari sosok Emile Durkheim yang mengimajinasikan masyarakat sebagai satu organisme yang tersusun dari beberapa komponen dan saling mempengaruhi untuk dapat terus berfungsi. Teori fungsionalisme mengajarkan bahwa masyarakat terdiri dari sistem yang tersusun secara struktural dengan perannya masing-masing, sehingga hasil dari berjalannya sistem secara keseluruhan dapat menciptakan tatanan dan stabilitas sosial. B. Teori konflik. Teori yang digagas Marx ini berasumsi pada perbedaan kepentingan antara kelas dapat menghasilkan relasi sosial yang bersifat konfliktual. Pendistribusian kekayaan yang tidak merata menciptakan kesenjangan sosial, di mana semakin parah kesenjangan yang ada, membesar pula timbulnya konflik sosial. C. Teori interaksionalisme simbolik. Lahir dari perpaduan pemikiran antara Herbert Blumer, George Herbert Mead, dan Max Weber. Teori ini menganalisa masyarakat berdasarkan makna subjektif yang diciptakan oleh individu dalam proses interaksi sosial.
akan ditipin. Selanjutnya, ruang lingkup ilmu sosiologi. Ruang lingkup adalah penjelasan tentang suatu batasan pada topik yang terdapat dalam suatu masalah. Ditafsirkan secara luas, ruang lingkup adalah batasan. Pembatasan ini terkait ruang lingkup adalah mungkin bisa dalam bentuk faktor yang akan diperiksa oleh bahan, lokasi, waktu, kondisi alam, dan lain sebagainya. Pendekatan dan metode penelitian ilmu sosiologi. Metode penelitian teknik merupakan cara utama yang dipakai untuk mencapai tujuan, semisal menguji sebuah hipotesa dengan menggunakan atau alat tertentu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian mixed metode atau penelitian kombinasi. Menurut Sugiono, metode penelitian kombinasi adalah metode penelitian yang menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif. Menurut Chris Smith, penelitian campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengombinasikan antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Manfaat ilmu sosiologi. Manfaat sosiologi sangat besar bagi upaya pengembangan pendidikan. Karena pendidikan diselenggarakan di tengah kehidupan masyarakat yang terus-menerus tumbuh dan berubah cepat. Hubungan sosiologi dengan ilmu sosial dan studi sosial atau IPS. Ilmu pengetahuan sosial dan ilmu-ilmu sosial tidak dapat dipisahkan. Berbeda dengan ilmu sosial yang merupakan ilmu yang mengembangkan teori sesuai dengan objek masing-masing. IPS merupakan integrasi dari beberapa cabang ilmu sosial untuk tujuan pendidikan. IPS bertujuan untuk mendidik siswa menjadi warga negara yang baik. Materi IPS diambil dari beberapa ilmu sosial seperti sosiologi, geografi, ekonomi, antropologi, sejarah, dan lain-lain. Sosial merupakan dasar dari IPS. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.